Bosan pakai baju yang itu-itu aja? Atau pengen punya kaos dengan desain unik dan gak pasaran? Mempersembahkan Malabi 27 Screen Printing, sablon kaos yang bisa desain sendiri, unik dan tidak pasaran. Kualitas kaos terjamin, harga terjangkau, tanpa minimum order, bisa satuan dan prosesnya cepat. Kamu tinggal pilih warna kaos, desain, dan tunggu kami kirimkan kaos pesanan Anda. Tunggu apa lagi? Segera desain kaosmu di Malabi 27 Screen Printing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Sulu Kurniati di acara Talk Live. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial. Bintang tamu spesial pada hari ini adalah Kak Ansar yang akan menjadi narasumber kita untuk ngebahas apa sih itu generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, boleh nih Kak Ansar perkenalkan diri dulu, nama lengkap dan asalnya dari mana? Halo semua, saya Anzar. Sekarang saya tinggal di Makassar. Sekarang saya kerja di salah satu perusahaan startup di Makassar juga dan bergerak di bidang transportasi, dan senang banget hari ini dipanggil untuk ngobrol mengenai generasi Z, generasi yang benar-benar punya banyak potensi lah untuk Indonesia ke depannya. Iya, Pak. Nah, itu tadi perkenalan dari Kak Ansar. Nah, selanjutnya kita lanjut aja nih ke pembahasan materi kita pada hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak Ansar mengenai generasi Z. Kira-kira bagaimana pandangan kakak terhadap generasi Z? Oke, generasi Z sebenarnya angkatan kamu lah ya. Iya, Kak, iya. Generasi Z kan? Iya, Kak. Sebenarnya kita sama-sama generasi Z. Iya, Cuman Kak. beda tipis-tipis aja sih. Generasi Z kan berarti kalau kita nyari lah, banyak kita bisa temukan generasi Z ya pasti lahir 95-an gitu-gitu ya. 95-an ke atas gitu. Ada yang generasi Z, ada yang post generasi Z gitu kan. Basically pasti mereka yang terpapar internet paling banyak. Kalian pasti setiap hari tuh kemana-mana bawa handphone, baru bangun tidur ceknya adalah handphone, notifikasi gitu kan. Iya, Kak, betul. Kemana-mana bawa handphone, pulang juga cek notifikasi. Itu generasi Z sebenarnya. Cuman kita tahu benar mereka itu punya mindset yang sangat gede lah, generasi Z itu. Mereka itu punya kayak jiwa survival yang gede banget untuk anak-anak generasi Z. Jadi generasi yang bisa dibilang, kenapa saya bilang jadi masa depan bangsa ya, karena masa depan kita beberapa tahun ke depan di tangan-tangan kalian semua, generasi Z. Iya, Kak. Baik, Kak. Kan kita sudah tahu nih bahwa generasi Z itu adalah generasi yang kelahiran 1995 sampai tahun 2010. Apakah semua yang kelahiran di tahun tersebut termasuk generasi Z atau ada karakteristik lain nih yang menjadi acuan sehingga generasi ini bisa nih dikatakan sebagai generasi Z? Sebenarnya kan kategori mengenai generasi-generasi itu memang paling banyak kelihatan dari tahunnya kan. Tetapi karakteristik yang lain selain tahun pasti karena teknologinya. Ya, jiwa-jiwa orang-orang yang anak-anak muda yang terpapar teknologi, sering main media sosial, sering nge-YouTube bareng, itu pasti adalah orang-orang yang memang berada di usia generasi Z. Kira-kira menurut kakak apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari generasi Z? Generasi Z sering main media sosial? Media Itu sosialnya kelebihan apa? atau kekurangan, Kak? Media sosialnya apa? Instagram Dia pakai buat apa biasanya? story. Generasi Z itu kan biasanya memang selalu mengumbar apa yang mereka lakukan di media sosial kan. Iya, Kak. Aktivitasnya, kegiatannya dia pasti diumbar di media sosial lah. Ya kan? Jadi kalau bisa dibilang media sosial itu selalu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kenapa? Kita bisa nyari uang di media sosial. Banyak banget tuh sekarang influencer nyari duit, cuman ngepost satu kali tiba-tiba dapat 500.000. Iya, Kak. Saya bahkan ada tahu di Makassar yang satu kali ngepost bisa sekitar 10 juta rupiah gitu. Jadi generasi Z itu punya kreativitas yang luar biasa gitu. Mereka punya jiwa survival yang luar biasa. Mereka punya sesuatu untuk membuktikan kalau mereka itu bisa dianggap gitu. Itu generasi Z. Jadi kalau menurut kakak nih generasi Z akan lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Not sure. Kita akan lihat dulu. Sebenarnya kelebihan dan kekurangannya ada. Ketika masuk ke media sosial, positifnya ada, negatifnya ada. Negatifnya apa?
sebenarnya lebih ke arah crisis identity. Kayak kira mereka lagi nyari nih identitasnya. Karena generasi Z itu sering banget karena terpapar media sosial yang dilihat bukan cuman orang-orang Makassar, tapi di luar Makassar bahkan luar negeri, biasanya compare diri mereka dengan orang lain. Ya, mereka pakai baju yang mahal, mau juga deh baju mahal. Iya, Kak. Mereka mau pakai barang-barang branded, beli juga deh barang branded. Mau barang elektronik yang mahal-mahal, mau juga deh gitu kan. Akhirnya mereka itu menjadi generasi yang instan, pengen mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk generasi Z. Jadi termasuk tantangan generasi Z di zaman sekarang ya, Kak? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Kansar setuju tidak dengan pernyataan bahwa generasi Z ini di-labeling sebagai strawberry generation atau generasi strawberry yang katanya generasi lembek, dikit-dikit self reward, dikit-dikit self healing. Bagaimana menurut Kakak? Mau nggak di-labelin kayak gitu? Kira-kira kenapa orang nge-labelin seperti itu, generasi yang lembek? Mungkin karena lebih kayak tadi ya, mau semuanya serba instan. Ketika kita tuh, saya termasuk generasi Z sih, nggak dikit-dikit gitu. Kita itu dulu sebelum ada internet, kita selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja keras, bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena untuk berkomunikasi nggak segampang sekarang gitu kan. Sekarang tuh kalau komunikasi ya udah FaceTime, udah bisa video call. Dulu tuh agak susah lah karena jaringan internet gitu kan. Jadi kalau dibilang lembek, saya nggak akan bilang lembek, lebih ke arah instan. Instan tuh bisa positif, bisa negatif. Ketika kita bilang positif dalam artian mereka itu ketika melakukan sesuatu mau mendapatkan goals-nya mereka dengan cepat. Cepat itu bisa positif negatif. Kalau cepat itu terukur, oke. Tetapi kadang-kadang yang sifatnya cepat itu hasilnya nggak akan semaksimal itu juga. Oh iya, Kak. Jadi lembek, saya nggak akan bilang begitu, tapi lebih ke arah instan. Kalau ke self healing, self reward Self healing reward. untuk kamu. Saya pribadi senang self healing. Saya pribadi senang self reward, tapi jangan dikit-dikit capek bilangnya saya mau self healing, Iya. dikit-dikit mau self reward, Iya. gitu kan, untuk mendapatkan apa yang saya mau. Mungkin lebih ke arah ketika kita lelah, capek, jangan jadikan kata self healing atau self reward sebagai pelarian Iya, Kak. untuk nge-treat diri kita. Kadang-kadang dulu tuh kalau misalnya saya capek sedikit kerja, self reward deh, beli barang branded gitu kan. Habis uangnya gitu. Ujungnya Iya, nyesal betul. kenapa beli ya gitu. Tapi ujungnya mau self reward terus gitu. Kita menganggap itu sebagai self reward. Tetapi sangat dekat antara self reward dan juga boros. Ya. Deket banget tuh gitu. Self reward dan juga borosan itu. Jadi self reward oke, tetapi kalau self reward setiap hari atau setiap minggu itu sudah masuk ke area pemborosan sebenarnya. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Kakak dengan istilah bahwa generasi Z ini akan jadi generasi lost generation di tahun 2045 nanti? Sebenarnya kan teori mengenai lost generation di tahun 2045 ini berasal dari gara-gara pandemi kan. Iya, Kak. Sebagian besar orang bilang gara-gara pandemi orang belajarnya online, nggak tatap muka, jadi kayak jiwa untuk face to face, jiwa untuk survivalnya tuh lebih kecil lah karena ya online semuanya. Akhirnya kehilangan beberapa tahun nih anak-anak muda yang sekarang gitu kan, beberapa tahun, dan mereka yang menjadi masa depan kita hilang beberapa di tahun-tahun krusialnya itu hilang gitu gara-gara online itu. Tetapi sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dengan cara apa? Ini sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai recover kita ya. Udah mulai recover, udah mulai beraktivitas kembali, kalian juga udah mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Saatnya mengejar ketertinggalan. Ya, saatnya mengejar ketertinggalan, saatnya untuk mengasah diri ya, mengasah diri, kemudian juga ya terus belajar lah gitu ya, terus belajar untuk menjadi anak muda yang lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira bagaimana menurut Kakak dengan kata bahwa generasi Z itu identik dengan generasi lembek?
Ya, itu dekat banget ya. Kita sering dengar, oh ini anak-anak generasi Z lembek gitu ya. Iya, Kak. Cuman saya tidak 100% setuju dengan pernyataan itu karena saya pikir generasi Z itu lebih ke arah mencari hal-hal yang sifatnya instan, mau mendapatkan goalsnya secara instan. Makanya beberapa orang labelin mereka sebagai generasi lembek. Mereka nggak terjun ke lapangan langsung karena terlalu dekat dengan digital gitu kan. Mau ngerjakan semuanya serba digital gitu. Padahal ada hal yang benar-benar harus actionable, harus turun ke lapangan gitu. Cuman saya nggak 100% setuju sih dengan pernyataan itu. Selain dari alasan itu, kenapa Kak? Kenapa kayak Kakak nggak setuju dengan alasan itu? Selain daripada yang Kakak sebutkan tadi. Generasi Z itu punya caranya sendiri kalau ingin mengerjakan sesuatu gitu. Orang-orang yang mau instan pasti punya cara untuk ngehack caranya. Misalnya cara sekarang ya udah tabu nih, cara buat sesuatu tugas nih. Iya, Kak. Kalau kita dulu cara buat tugas tuh kita ketik satu-satu. Generasi Z itu copy paste, cara ngehack itu semuanya. Saya nggak bilang itu salah dan nggak bilang itu benar, dan itu caranya gitu, cara untuk mendapatkan hal yang instan itu gitu ya. Jadi pikiran kreatif dari anak-anak muda pasti akan cepat keluar sih dengan adanya instant way itu. Mungkin Kak terakhir ada pesan-pesan buat para generasi Z atau tips-tips atau kata-kata motivasi mungkin Kak, boleh? Yang paling penting sebenarnya generasi yang sekarang karena maunya instan, dekat dengan teknologi, punya kreativitas yang besar. Tetapi kadang-kadang generasi Z itu jarang membuat goals yang spesifik gitu. Kita masih bingung mau ngapain ya sebenarnya nanti ini selesai gitu. Saya mau ngapain ya setelah ini gitu. Nanti setelah lulus saya mau ngapain ya gitu. Overthinking duluan. Jadi overthinking duluan gitu. Saya bisa nggak bahagiakan orang tua saya bisa nggak bahagiakan Iya, diri Kak. saya gitu. Betul. Buat goals yang spesifik dulu. Goalsnya mau ngapain sih? Misalnya, oke, tahun ini saya mau jadi dapat A semua misalnya, contoh Iya, ya. Kak. Itu aja dulu gitu kejar. Nanti kalau dapat A, ngapain lagi nih? Misalnya nanti tahun depan kayaknya saya mau masuk komunitas ini deh gitu. Misalnya bikin aja goals kecil-kecilan gitu. Nggak akan ada yang mulus, nggak akan ada yang mudah, tetapi kuncinya adalah buat kesalahan. Tidak ada manusia di bumi ini yang sukses gara-gara kesuksesan. Kalau kalian selalu berusaha mencari kesuksesan, kalian nggak akan bisa tumbuh. Tetapi buatlah kesalahan, tetapi belajar dari itu. Kalau kalian nggak salah, kalian nggak belajar. Kayak sekarang nih, kita sama-sama buat podcast. Iya, Kak. Udah tahu nanti nih kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya Iya, Kak. dipertahankan. Setelah ini kan kalian nih, lihat nih Iya. kira-kira kekurangannya apa. Iya, Kak. Itu yang buat kalian belajar. Sekali lagi, kita belajar dari kesalahan, tidak akan bisa belajar dari keberhasilan. Keberhasilan akan malah buat kita jadi sombong. Oke, baik. Itulah tadi pesan-pesan dari Kak Ansar. Yang paling berkesan tuh kata Kak Ansar, belajar dari kesalahan. Jadi buat teman-teman, para generasi Z dan penonton yang ada di sini, yang nonton podcast ini, dengar kata Kak Ansar tuh, belajar dari kesalahan. Nah, untuk Kak Ansar terima kasih karena sudah mau hadir di podcast ini jadi bintang tamu kita. Terima kasih karena sudah mau berbagi atau share ilmu ke teman-teman dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.